berperan sebagai sebentar. Mau Widiawati. Berperan selanjutnya berperan sebagai Vika. Ini dia Amy Saras. Selanjutnya berperan sebagai Kathy, Olga Lydia. Berperan sebagai Nafira, Hana Al-Rashid. Oke. Dan berperan sebagai Rosmala Ivanka Suwandi. Silakan. Ini dia cast dari Liora Penantian Buah Hati. Silakan teman-teman media. Mungkin boleh lihat yang depan sini dulu, baru nanti yang belakang. Waalaikumsalam. Siang ya sekarang ya. Yes. Terima kasih untuk waktunya ada di sini. Oke, nah ini dari tadi kita udah tanya jawab mengenai awal mula ide ceritanya, kemudian pesannya seperti apa, persiapannya juga untuk syuting dari film Liora Penantian Buah Hati. Judulnya Penantian, yang nonton juga menanti banget ya, dengan cast yang VIP tadi sudah disampaikan ya dari teman-teman filmmaker. Mungkin langsung saja aku pengen ngobrol sama Kakak Marsha yang berperan sebagai Mutia. Nah, ini kan film yang sangat amat dekat gitu ya dengan perempuan-perempuan tentunya. Sebelum kita lebih lanjut mengenai cerita filmnya, mungkin bisa di-share sedikit, ada nggak sih perasaan yang kamu ambil juga ketika kamu memiliki keturunan, kemudian ini kan relate juga dengan filmnya, mungkin ada yang kamu ambil nggak dari situ sebagai pendalaman karakter? Mungkin perjalanannya ya cukup berbeda sih sama perjalanan aku ya. Tapi yang aku rasakan sebagai ibu memang buat aku hidup itu dimulai ketika punya anak. Dan itu memang pengalaman yang paling luar biasa dalam hidup aku, yang nggak mungkin tergantikan oleh apa-apa. Oke. Jadi ini juga mengisahkan tentang seorang ibu dengan perjuangan yang luar biasa. Lalu bagaimana untuk memerankan ini ketika membaca skripnya? Tadi sudah diceritakan dari penulisnya aja sudah jatuh cinta. Nah, bagaimana proses kamu jatuh cinta dengan karakter ini juga dan pendalamannya seperti apa? Saya selalu senang ya dapat kesempatan untuk memerankan perempuan-perempuan yang inspiratif. Yes. Karena bukan cuma untuk para calon penonton, tapi juga untuk saya sendiri tuh itu banyak banget pelajaran, sekaligus jadi pengalaman buat saya gitu untuk yang mendewasakan diri, untuk mendapatkan wawasan baru, semangat yang saya dapatkan dari peran-peran perempuan-perempuan hebat Indonesia gitu. Juga untuk cerita ini, bagaimana karakter Mutia ini sebagai seorang perempuan yang berhasil di bidangnya, tapi juga sosok yang sangat mementingkan keluarga gitu. Jadi itu juga menyentuh dan melihat perjuangannya dia untuk mendapatkan buah hatinya. Itu adalah saya sangat salut, karena kalau saya pribadi saya nggak mengalami itu, tapi melihat perjalanannya saya bisa merasakan betapa kuatnya perempuan ini gitu, dan betapa beruntungnya dia punya support system yang memang harusnya ada. Oke, berarti ini karakter yang kuat. Memang perjalanannya tidak sama, tapi menjadi seorang ibu itu mungkin yang akan menjadi pendalaman dan kedekatan yang kamu ambil begitu ya? Iya. Tapi juga banyak pelajaran baru gitu, perjuangan-perjuangan dia, apa yang dilalui yang tidak saya alami, tapi itu menjadi inspirasi buat saya dan kekuatan baru buat saya untuk dalam kehidupan. Dan tentunya pasti nanti akan dibagikan pada kita semua. Jadi semangat syutingnya ya. Amin. Amin. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Aku balik ke suami dari Mutia Hafid. Karena ini dibahas banget soalnya karakternya gitu. Karena ini Penantian Buah Hati bukan hanya kepada sang ibu, tapi pentingnya pasangan dalam menanti sang buah hati ini. Saya berharap tadi saya ada di ruangan. Nggak usah, kita
kita ntar agak gak enak ngobrolnya. Iya. Tapi mungkin boleh diceritakan juga sebagai seseorang yang juga sudah memiliki anak. Tadi pertanyaannya kurang lebih sama, pendekatan seperti apa? Mungkin kan aku juga punya anak, aku ngerasain nih gimana perjuangannya juga dulu. Adakah kedekatan atau relate-nya tuh bagaimana dengan karakter Fajri ini? Ya, terima kasih. Sebelum jawab mungkin aku pengen nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini di acara yang spesial banget untuk launching film Viola. Ya pasti rasanya setiap orang tua salah satu keinginannya adalah memiliki anak, memiliki keturunan, dan buat aku pribadi itu juga jadi satu pengalaman yang luar biasa, apalagi aku masih sangat muda waktu itu. Dan mungkin yang bisa didekatkan dengan film ini adalah bagaimana aku mencoba untuk mengambil proses pendewasaan diri sebagai laki-laki yang mungkin penuh dengan ego, punya pride juga gitu ya, tapi berusaha untuk bisa melihat segala sesuatu dari kacamata sang istri. Gitu, karena kadang kita sebagai laki-laki nggak paham apa sih yang dihadapi, dirasakan, dilihat, dialami oleh pasangan kita, sehingga komunikasinya nggak bisa terbangun, pengertiannya tidak terjalin gitu. Nah, ketika kita berusaha untuk melihat dari kacamata istri kita berusaha untuk memahami dan mengerti situasinya, mungkin itu bisa jadi bekal yang cukup kuat untuk akhirnya kedua pasangan ini mengarungi perjalanan, apapun itu. Gitu. Dalam konteks memiliki anak, tentu laki-laki nggak akan pernah bisa merasakan bagaimana rasanya tiba-tiba ada kehidupan yang muncul di perut seorang wanita gitu ya. Lalu bagaimana dia melindungi, menyayangi selama 9 bulan. Pasti mungkin rasa sayangnya sama, tapi bentuknya pasti beda, dan apa yang dirasakan pasti akan berbeda, sampai akhirnya menjalani juga proses kelahiran yang tentu tidak mudah. Dan ibu yang melahirkan itu bertaruh nyawa ya, gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai calon ayah adalah menjadi support system yang terbaik untuk pasangan kita, supaya apapun kesulitan yang dialami itu paling tidak bisa sedikit mengurangi entah kecemasan, entah kesakitan, dan hal-hal lain yang memang sangat butuh dukungan secara lengkap gitu ya. Dan itu yang mungkin aku coba untuk ambil pengalaman aku, walaupun aku juga sama Mbak Prita waktu pertama kali ketemu aku sempat sharing juga. Dona itu waktu setelah anak pertama kita, sebelum Diego itu dia sempat hamil juga, tapi plighted ovum, jadi sempat ngalamin juga proses dikuret dan lain-lain. Dan buat aku itu jadi momen yang bekas buat kami berdua, walaupun hanya kecil, dan Tuhan kasih anugerah yang luar biasa. Kita dikasih kesempatan untuk punya anak kedua, ketiga gitu ya. Tapi aku pikir itu secuil pengalaman pribadi yang aku bisa bawa juga ke dalam film ini nanti sebagai karakter Fajri. Baik, terima kasih. Nggak salah pilih kan? Bukan karakter ini gitu, dan kita proses reading beberapa kali. Sebenarnya cukup singkat ya, tapi mudah-mudahan padat. Amin. Dari situ sih kita banyak bertanya ya, banyak bertanya, dan juga baca lagi bukunya lagi. Dan sebetulnya karena udah kenal, udah pernah syuting bareng, jadi ya udah kita bahas aja apa yang perlu kita lakukan. Oke, baik. Jadi aman lah semuanya ya. Amin dong. Amin. Mudah-mudahan. Oke. Aku sebenarnya agak takut sebenarnya. Kenapa? Emang sih harus seperti itu ya? Ini kayaknya pendalaman karakter suami biasanya takut sama istri kan? Mungkin dari sana nanti bisa muncul hubungan yang beda gitu ya. Oh gitu, jadi ada tambahan gitu. Yang buat Kak Prita, ini bagus nih. Boleh nih masuk nih gitu. Betul ini nih. Iya benar. Cuma Namanya beda. Betul. Oke, mungkin boleh diceritakan juga nih karakternya seperti apa, dan yang menarik dari karakter ini. Assalamualaikum. Oh, ada nadanya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya di sini di Viola ini bermain sebagai Vika. Sorry. Biasa soalnya
kembali lagi diberikan kesempatan untuk berakting dan karakter Vika ini menyenangkan tentunya. Oke. Seberapa menyenangkan? Kalau tadi Mama Wit kan nggak sabaran, ini nggak sabar banget untuk memainkan karakter Vika ini ya. Jadi Vika adalah salah satu sahabat baiknya dari Mutia. Oke. Jadi ada sekelompok persahabatan yang sangat erat ya, bersama Al-Rashid nanti dijelaskan dan juga Olga Lydia. Yang saya banyak belajar adalah betapa eratnya persahabatan ini, support sistemnya begitu besar, dukungannya sahabatnya untuk Mutia dalam proses ini. Ya. Jadi ketika ini perempuan-perempuan berkarir, sibuknya minta ampun, tapi selalu yang dilihatkan juga adalah quality time-nya ada. Bahwa there's always time for her. Gitu. Apapun yang terjadi selalu ada. Jadi saya kira juga loyal dan dedikasi persahabatannya tinggi banget, dan itu yang tadi lihat juga support system dalam film Liora. Oke, berarti kalau untuk Vika kata kuncinya adalah fun. Ya, betul. Ya. Oke, baik. Vika, F-nya tuh fun. Satu teman baiknya Mutia, dan secara spesifik apa ya? Kayak ya udah be myself gitu ya kayaknya ya. Enggak gitu juga. Tapi nggak, memang nggak tahu ya, kalau saya sih nggak melihatnya sebagai individu, tapi memang sebagai geng, sebagai kelompok yang apa ya, kalau di society kita kan sebagai perempuan yang punya karir, yang independen, yang segala macam, yang juga berkeluarga, kayaknya kita dituntut untuk kayak can you have it all gitu, apakah kita bisa memiliki semuanya gitu, karena kayak karir tapi personal life-nya gimana, atau personal life tapi karirnya gimana. Nah, menurutku di sini yang menjadi sangat inspiratif, perempuan-perempuan hebat ini menjadi contoh. Yes, you can have it all, tapi tentunya ada perjuangan yang luar biasa di balik itu semua. Ada sacrifice, ada support system, ada suami-suami green flag. Apa ya? Ini semoga kalau saya sih ini bisa menjadi contoh inspiratif untuk how you should have friendships. Bahwa friendship itu sebenarnya yaitu support system at any time, bisa menyediakan waktu dengan masalah apapun yang sedang dihadapi in your personal life, kita ada, dan semoga sih itu akan nanti ke translate di layar sih. Amin. Boleh ceritakan seperti apa? Selamat siang semua teman-teman. Assalamualaikum. Saya berperan sebagai Kathy, tapi dalam cerita ini yang paling menarik sebetulnya adalah kita persahabatan semua gitu ya, berempat itu adalah perempuan-perempuan alpha gitu, perempuan-perempuan yang kuat gitu, perempuan yang mandiri. Tapi digambarkan dalam film ini itu sangat perempuan Indonesia banget. Cute, ya kan? Lembut, elegan gitu ya. Ini perempuan Indonesia banget gitu, elegan, very cute, soft, tapi kuat gitu. Jangan salah gitu, punya determinasi yang luar biasa, bisa nyoba 10 kali gitu kan ya, sampai berhasil. Bayangin gitu, itu kalau nggak perempuan kuat nggak bisa gitu. Tapi kita muncul sebagai perempuan yang elegan, very sweet and cute gitu, tapi kuat. Ini menggambarkan perempuan Indonesia yang sesungguhnya sebetulnya. Kadang-kadang orang melihat, alah dia pasti cute-cute, manis-manis tuh, bukan perempuan yang rapuh, pasti perempuan yang rapuh gitu ya. Tapi enggak gitu. Ini adalah gambaran perempuan Indonesia yang luar biasa. Tapi perempuan ini juga butuh support system. Jadi punya teman-teman yang benar-benar kompak, yang bisa support kapanpun. Nanti kalau lihat filmnya benar-benar melihat persahabatannya itu benar-benar keren banget. Itu mungkin kalau ada relationship goals, punya suami green flag gitu. Tapi ini juga bestie goals gitu. Nice, Pengen punya teman-teman seperti ini. Gitu. Karena juga turut mensupport dan menantikan Lioranya. Karena media penting banget ya, Mas Arun. Betul. Ini yang bikin juga media. Nice. Debut lagi ya. Iya, makanya jagoannya. Oke, peran saya di sini ada sebagai mertuanya Mutia, mamanya Fajri. Di sini karakter saya memang ibu mertua yang sabar. Oh, terima kasih. Sama. Tapi sabar lagi, menanti setelah sekian kali ya. Tapi memang ada sedikit
sedikit ketegasan mungkin. Oh, karena mungkin dari pihak laki-laki ya. Iya. Pasti mertua dari laki-laki itu sangat berharap untuk penerus. Betul. Nah mungkin kalau bisa diambil hikmahnya dari film ini, betapa pentingnya sebuah keturunan karena itu meneruskan kita di dunia ini ya. Nah selanjutnya mungkin ya nanti nonton aja. Oh baik. Tapi